menurut Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazim pada hari raya itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam-malam jam 9 saya menelpon seseorang di luar kota. Dan seorang yang menjawab itu, seorang ibu mengatakan, "Maaf Romo, kami sedang misbah keluarga. Nanti kalau sudah selesai, saya akan menelpon Romo." Telepon ditutup dan saya berpikir, apa itu misbah keluarga? Sesudah teleponan lagi saya baru ngeh dan tahu bahwa mereka setiap malam mengadakan ibadah keluarga. Orang tua, suami istri dan 3 anak, SMA, SMP dan SD. Dan rupa-rupanya keluarga itu terus-menerus menghidupi kebiasaan iman di tengah keluarga yang mereka menyebutnya misbah keluarga. Keren ini. Misbah keluarga. Misbah itu altar. Ini bukan soal altar, tetapi mengelilingi firman dan mengadakan ibadat sabda. Saya tanya, yang memimpin siapa? Ganti-ganti Romo. Yang kecil juga iya. Kemudian apa yang dilakukan? Ya seperti ibadat sabda, membaca kitab suci, lalu sharing iman. Lalu ditutup, lalu dilanjutkan dengan doa spontan dan Bapa kami dan mohon berkat Tuhan menutup. Keren loh ini. Keluarga Katolik ini bukan keluarga Kristen Protestan, ini keluarga Katolik. Aneh? Enggak aneh, karena Anda pun melakukannya. Malam mengajak doa malam kan, sembayangan dalu gitu kan. Dan mereka menyebutnya misbah keluarga. Dan ini baik. Inilah tradisi yang baik yang dihidupi oleh keluarga-keluarga yang nantinya membentuk iman anak-anak. Saya bertanya tentang ibadat sabda di keluarga itu yang mereka sebut sebagai misbah keluarga yang dilakukan setiap malam. Tanya pada anak nomor 2 SMP. "Nok, kamu senang ikut misbah keluarga?" "Dipaksa mami ya Romo." Itu jawabannya. Dan sekarang anak itu sudah bertumbuh besar, menjadi organis gereja, rajin berdoa, rajin ngibadah, ngeret-eret wong tuanya kalau agak malas supaya tidak telat ke gereja dan aneka hal. Terbentuklah dari pembiasaan dan tradisi yang dihidupi pribadi-pribadi yang kemudian bermutu dan berkualitas karena pembiasaan dan tradisi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pesta keluarga Kudus Nazaret. Bacaan yang diambil adalah kisah tentang Samuel dari kitab Samuel pertama. Kitab Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Lalu Elkana, suami Hana, pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nasar kepada Tuhan. Lihat tradisi.
pergi ke rumah ibadat, menghadap imam, membawa persembahan, bahkan kurban sembelihan dan kurban nasar. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suami, nanti apabila anak ini sudah cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Setelah Samuel disamping oleh ibunya, ia diantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lihat, menanamkan tradisi pada anak. Itu yang akan membentuk. Kalaupun anak belum mudeng dan dipaksa mami oromo, gitu nih, dengan jujurnya, menanamkan pembiasaan baik di tengah keluarga. Saya suka camping sejak dulu. Dan diantaranya kalau camping saya mengajak ponakan saya yang masih kecil, masih TK, camping berdua di pinggir hutan atau di pinggir sungai atau dimanapun. Kadang-kadang juga hanya di halaman gereja. Ketika camping keluar kota, ibunya menelpon saya, "Mas, engkau njur anakku kira neng gereja neng di." Lah aku kan romo toh buat misa. Nanti kami misa berdua di hutan. Oh ngono yo, ojo nganti orang neng gereja anakku. Lihat. Karena kalau mulai kendor, mulai permisif, kemudian nanti anak mengambil kesimpulan ternyata nggak ke gereja nggak apa-apa lu hari Minggu. Dan kemudian nanti kalau besar, "Ma, aku ngantuk, aku nggak ke gereja ya." Dan maminya akan mengatakan, "Oh ya, nggak apa-apa dok, mama saja yang ke gereja. Aku nanti mendoakan kamu." Nanti kalau sudah besar dewasa, "Mah, pacarku itu bukan Katolik, boleh ya?" "Oh ya, asal orang baik loh dok." Serba permisif dan ada menangis akhirnya. Kok angel yo didik anak? Karena permisif, karena membiarkan, karena memaklumi, karena mencoba memahami, karena kasihan dan seterusnya. Tetapi keluarga yang membangun misbah keluarga tadi tidak dipaksa mami oromo, dipaksa. Saya ingat ketika masih kecil, saya nakal banget kata tetangga-tetangga saya. "Oh, iku biyen romo nakal cilik. Nek dijak ning gereja mesti wegah mlayu ndelik. Nek wis kecandak dijak mlaku deprok. Di bopong berat-berat, bapak pokoke ra gelem. Colke meneh deprok meneh." Tetapi ibu saya memaksa saya untuk melakukan itu terus-menerus setiap hari Minggu jalan kaki ke gereja. Jaraknya kira-kira 1,5 kilometer. Dan akhirnya terbentuklah sosok pribadi yang saya memahami tradisi dan melakukan. Pembiasaan tradisi sangat penting, mudeng ramudeng. Mungkin tetangga-tetangga kami sangat heran bahwa kami itu keluarga yang masih sering berkumpul kalau ada kesempatan. Kerap kalau ada kesempatan, yuk kita kumpul, kita makan di sana yuk, kumpul ning kono. Ya mau hai bubar meneh. Keluarga sesuk sing ning Purwokerto Mas akan mulai lho. Ya aku tak ya mulai. Mulai kabeh. Suka Semarang, suka ngendi-ngendi mulai. Mau ngapa? Ya mau ngobrol-ngobrol, bubar meneh. Ya, karena kami juga dibiasakan dalam tradisi kumpul dengan keluarga besar. Bapak ibu saya tidak pernah berkhotbah pentingnya berhimpun atau berkumpul. Nek prei, begitu prei, bonceng kepit, pergi ke rumah nenek, ditinggal di sana. Adiknya bapak juga begitu libur anaknya diantar ke rumah nenek.
Nah, kalau Anda ingin bahwa anak cucu Anda akan mengunjungi Anda harus melakukan itu sekarang. Mengunjungi ke tempat nenek. Menjadi tradisi. Dan itu akan terjadi dengan sendirinya. Amin. Lihat, ini pengalaman loh, bukan teori. Ini saya sedang share. Sampai hari ini pula kami sering ke kubur untuk berdoa bagi para leluhur. Kenapa? Karena sejak kecil ayah saya itu selalu mengajak kami anak-anak untuk berkunjung kubur nyekar. Ini keluarga ini, masih saudara ini diterangkan dan pindah bukan hanya satu makam loh, pindah ke makam-makam lain yang saya sudah tidak mudeng lagi. Tetapi itu tetap dilakukan oleh bapak saya dan mengajak anak-anak membawa bunga, kemudian kemenyan ya, ada seperti lalu kasih kemenyan sebagai ugupan ya. Itu dilakukan dan ternyata betapa menggembirakan bagi saya misalnya di kuburan. Kami kalau peringatan arwah misalnya di kuburan ya. Dengan kelompok besar enggak. Hanya keluarga kecil, mungkin 11 orang, 15 orang, 7 orang, antar kecil. Anda juga bisa melakukan. Romo naik misah yo apa kudu rame ngundang lingkungan orang. Kalau Anda merasa bahwa Romo keluarga kami ingin misah sangat private, Romo hanya untuk keluarga inti, bisa enggak Romo? Bisa, kenapa tidak? Ya, jangan selalu membayangkan bahwa lalu menjadi pesta besar, enggak. Tetapi tradisi iman yang dihidupi. Saya senang di Bedono karena apa? Karena dekat dengan bunga di Bandungan atau di Pasar Ambarawa. Dan murah sekali loh. Kemarin waktu November, ya kan, nyadran, kami nyekar di Bantul. Kami tidak akan senang. Adik saya membeli bunga sekarung, sebagor itu loh, 2 bagor. Saya juga tidak akan senang titip bunga di Bandungan 2 bagor. Sampai dina lo persis kurang luwe. Bonmu regane piro? 150 ya, Mas. Lah, bonku ki mung 50.000 ning Bandungan 2 bagor. Ning Jogja 150.000 jadi kok berlimpah bunga. Saya ingin menceritakan betapa tradisi dihidupi mudeng-ramudeng nanti akhirnya hidup itu berkualitas mudah-mudahan, bermutu karena tradisi-tradisi yang ditanamkan. Amin. Ayo menghidupi tradisi dalam keluarga kita. Injil hari ini mari kita lihat. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Lihat, tiap tahun. Lalu pada umur 12 pergi ke Yerusalem dikatakan sebagaimana biasa tiap-tiap tahun. Kemudian dikatakan lagi seperti lazimnya. Jadi membiasakan tradisi. Apakah mungkin anak kecil 12 tahun mudeng? Mungkin mudeng. Tangi misal. Jangan aku tadi sampai malam. Pokoknya tangi. Grujuk banyu tak seret kudu misal. Nangis misal. Rapopo nangis. Tetapi nanti ketika besar, anak itu tahu dan memahami dan menghayati iman dengan benar. Karena kita melakukan itu para orang tua dan anak-anak, ayo. Amin.